Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wongso di Las Palmas guys. Alhamdulillah guys, hari ini hari keberapa saya nggak ngerti, wis rasa dieling-eling guys. Yang penting semuanya sehat, jaga diri baik-baik, dan selalu patuhi aturan pemerintah. Kalau keluar kita harus pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau tidak terdesak jangan keluar ya guys. Saya selalu ngomong jangan menyepelekan penyakit yang sekarang baru datang ini, karena itu penyakit yang semua penyakit mematikan, tapi ini rodok menakutkan guys. Oke guys, sekarang kita ngomong ya guys ya, nyuwun sewu, kemarin saya sampai teropo koyone emosional koyo apa ya namanya, terlalu terbawa pikiran yang susah, jadi agak terlalu sedih guys. Nyuwun sewu ya guys ya. Ini sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, mas-mas, mbak-mbak yang pernah bertanya ke saya, DM ke saya, tapi saya nyuwun sewu rodok lambat jawabnya mas mbak. Ini selalu masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Sik guys, waktu adem saya tak ambil jaket dulu ya. Sik bentar. Udah guys, agak sekarang nggak dingin, tadi agak dingin soalnya anginnya agak besar ini guys. Jadi soalnya saya rumah saya di tepi pantai, jadi walaupun cuacanya agak panas tapi berapa nggak kelihatan ini. Tadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Emase yang menyangkut pekerjaan ya guys ya. Ya Mbak Emase, insya Allah ini bisa bermanfaat, jadi tidak ada apa ya coroni tanda tanya. Ini untuk kontrak kerja guys. Mase ini kebanyakan yang bertanya Mase dari kapal ikan, katanya Bu, kenapa saya kontrak kerja dari Indonesia, agen Indonesia? Mungkin ini di vlog saya yang pertama mungkin udah saya katakan, tapi udah agak lama ya guys ya. Mungkin jangan lupa, saya yang lupa, saya nggak tahu. Coba sekarang kita dibahas lagi karena ini ada pertanyaan. Saya bawa kontrak kerja selalu dari Indonesia ya masih, karena dia pakai visa transit pekerjaan. Jadi dia nyusul ini saya gunakan lagi untuk nanti kita sampai di kontrak kerja yang kapal pesiar dan kapal ikan. Ini kapal ikan ya mas. Bu, saya punya kontrak kerja dari Indonesia, tapi kerja saya di daerah Eropa, Afrika. Kenapa gajinya kok dolarnya dolar Singapura ya Bu ya? Kok apa ya, dolarnya kecil sekali ya? Nggak sama seperti teman saya juga, katanya ada teman juga satu kapal itu umpamanya yang dari negara lain gajinya lain. Nah ini ya mas mbak bukan mas, untuk sampean yang punya kontrak kerja dari Indonesia dan kerjanya selalu ada di Eropa, itu memang terus selalu mengikuti apa yang telah kamu tanda tangani dengan dari Indonesia dengan gaji dolar Singapura. Kenapa nggak dolar Amerika? Nah mungkin karena kamu di Indonesia, jadi ya menyesuaikan. Dan yang dari kapal Jepang ya dengan cruise-nya yang masuk ke Indonesia dengan yen gitu kan. Dan kenapa selalu gajinya tidak sama? Itu tergantung dari perusahaan jenengan. Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu gimana cara dia memberikan gaji. Kalau untuk undang-undang gaji pelaut menurut ILO itu seluruh dunia untuk non profesional paling enggak 550 ke bawah dolar, dan untuk profesional 500 ke atas. Nah itu sering saya katakan kepada jenengan toh, tapi gaji saya itu cuman ini yang dulu itu yang udah lama banget. Yang pertanyaan sekarang ini ya mas ya, ini saya juga jawab yang kemarin yang dulu
Untuk yang gaji yang pertama mereka ada masuk ke Eropa itu gajinya 180 dolar Singapura. Tapi ini nggak ada masuk dalam pertanyaan ini saya cuma menceritakan. Tapi setelah lama kelamaan karena mungkin nggak tahu ya kenapa, alhamdulillah mungkin perusahaan agen yang di Indonesia juga mendengarkan keluhan jenengan, juga dari himbauan dari pemerintah mungkin juga. Jadi menjadi ada yang 280, ada yang 380 gitu Mas. Ya. Terus ini juga jadi ini kontrak kerja tapi kerjanya di luar negeri. Nah, kontrak kerja yang dibawa dari Indonesia untuk kapal khususnya itu jenengan transit dan tidak boleh bekerja di darat karena kontrak kerja jenengan itu kontrak kerja laut dan perjanjiannya sudah jelas di situ bahwa kamu umpamanya di Spanyol apa di Meksiko apa di mana itu kamu hanya transit, udah Mas. Jadi nggak boleh untuk kamu lari terus kerja di darat, itu nggak boleh, itu namanya kamu jadi imigran gelap. Maka selalu saya katakan masih kalau sudah kerja di kapal ya dikontinu dulu di kapal. Kalau memang jatah jenengan ada kerja di darat, nanti pasti Allah akan tunjukkan gimana atau caranya kerja di darat. Nanti pelan-pelan dalam vlog saya akan saya bicarakan dengan apa dia tahu kerja di darat, terus dia tahu kayak kemarin di vlog saya itu saya ngomong untuk masalah paruh itu pensiun ya masih pensiun untuk orang yang sudah kerja setahun, dia waktu dulu dapat pensiun 8 bulan terus sekarang udah disudoh 6 bulan dan dengan pemberian uang yang kurang gitu. Udah lah masih. Dan ini Bu, kenapa kapal iwak kok beda karo kapal pesiar gajine? Loh Mas, jenengan yo ngerti dhewe. Ini akeh banget ini pertanyaannya, akeh banget sing kaya ngono. Kenapa Bu? Mas, menurut saya Bu, ini kita bukan saling merendahkan satu sama lain atau kita mendiskriminasikan, enggak. Tapi ini memang real dalam kata real, kenyataan bahwa orang yang kerja di kapal pesiar itu paling enggak harus mempunyai skill. Di kapal ikan juga harus mempunyai skill, tapi skill dengan keterampilan dan skill dengan kepandaian, pengertian juga sama seimbang. Tapi kan dalam artian skill dengan sertifikat, ya betul, skill sertifikat. Ini lucu ya, ini lucu. Ini nanti biar ibu-ibu, mbak-mbak karena apa ya, saudara-saudara sahabat saya semuanya ini kebanyakan perempuan, malah mau nanam gue ini kemana? Ya nggak apa-apa, malah bagus untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak. Jadi anaknya nanti kedepannya kalau diarahkan dia suka dengan perlautan, diarahkan yang benar, ya nggak? Jadi nggak apa-apa, semuanya memang harus pakai proses. Ini ya. Skill itu jadi bukan, Bu saya itu punya skill saya itu boleh iwak sedina aku oleh sak kental. Itu skill keterampilan dan corone kata bodone skill sertifikat. Jadi ini kita harus punya ijazah, ya Mas. Jadi coba tanya sama mas-mas mbak-mbak yang kerja di kapal pesiar, dia selalu mempunyai ijazah, ya nah? Dia punya ijazah. Paling enggak dia harus bisa omong yes or no. Niku, ya nah, ini tak omong kok terus kebanyakan terus ada masih, wah Bu, saya itu aja lulus SMA Bu, tapi biar meneh, aku raiso bahasa Inggris. Bahasa itu bisa mengikuti dari belakang. Yang penting kamu harus semangat dulu, bisa semangat dan kemauan. Dan bahasa itu nanti bisa dipelajari kalau memang kamu mau. Kalau kamu memang memenuhi persyaratan namanya skill sertifikat. Ini saya sendiri loh yo. Mengko dari pakar bahasa ngomong hari ngomong mencela-mencela skill sertifikat ya monggo ndak diminta-minta. Ini arti dari yang saya ambil sendiri. Jadi kebanyakan mas-mas itu mas-mas kapal ikan ya sama kan ya. Ini mas itu mempunyai skill, mempunyai pengertian, mempunyai kepandaian, tapi dia itu terpendam karena takut. Karena kenapa? Wah,
Bu, ngomong kapal pesiar ki apa soalnya omongannya bahasa Inggris terus omongan wah kerjone pi Mas ini semua pekerjaan itu bodoh, ya enggak? Yang saya omongkan tadi, kalau untuk di kapal pesiar kita harus mempunyai skill sertifikat. Jadi kita harus mempunyai sertifikat bahwa kita memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan untuk bisa masuk bekerja di perusahaan mereka gitu. Jadi dia membutuhkan corone SMA, dia harus mempunyai paling enggak apa ya, sekolah pariwisata, sekolah pariwisata atau sekolah pariwisata kalau dulu D1, D3 atau D2 gitu. Paling enggak harus mempunyai perhotelan. Otomatis kalau dia sudah sekolah di situ, dia kan ngerti ya Mas ya. Dia paling enggak mengerti kalau dia di kampus itu dia di perhotelan dia untuk mengambil jurusan umpamanya perhotelan, nanti dia akan diajar housekeeping, gimana tuh caranya housekeeping, gimana caranya jadi office boy, gimana tuh caranya jadi kerja di kitchen. Nah itu ya enggak, ini kita jadi pilah-pilah ya Mas. Ini kita di kapal pesiar, tadi masih yang bertanya untuk di kapal ikan, ya enggak? Mudeng kok dah, mudeng kan? Mungkin omongan saya agak terbeli-beli tapi pelan-pelan Mas, karena saya juga baru belajar untuk omongan. Ini nanti panjang ya durasinya ya Mas ya. Jadi ya kita udah selesai sini dulu ya. Nanti kita sambung ke vlog selanjutnya ya Mas ya. Jangan nanti tidak boring ya. Jangan kemana-mana. Kita sambung lagi.